mengajarkan ini kepada orang-orang percaya, sehingga orang percaya tidak akan mencemarkan pakaiannya yang putih. Amin. Ketika Anda dan saya masih berjalan di dunia yang fana, yang jahat, yang najis, yang cemar, yang kotor, yang penuh dengan dosa, pengajaran palsu disambut, diterima, dosa ditinggikan, dimuliakan, dan inilah zamannya. Amin. Sehingga mencemarkan pakaian yang putih atau tidak mencemarkan pakaian yang putih, janji di zaman Sardis bukan hanya untuk Sardis, tapi juga untuk setiap zaman. Amin. Terlebih bagi kita yang ada di akhir zaman, akumulasi dari dosa yang bertimbun-timbun. Ketika penunggang kuda pucat adalah campuran dari ketiga warna, ketiga kuda yang sebelumnya. Warna putih, warna merah, warna hitam menghasilkan warna pucat. Dan itulah gabungan antara politik, gerejawi, dan roh-roh jahat. Wah, amen. Politik, gerejawi, roh-roh jahat. Itulah kuda pucat. Dan ini yang sedang menunggang melintasi di dunia ini untuk mendatangkan pengaruh dari dirinya untuk menyesatkan mereka-mereka yang diam di bumi, yang nama-namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Amin. Betapa seriusnya manusia seharusnya hidup di akhir zaman demi melihat kekuatan setan dengan tiga gabungan ini dikerahkan di muka bumi. Kalau Anda dan saya hidup di zaman Sardis, maka bahkan Anda dan saya pun, jika kita bukan predestinasi pilihan Tuhan di zaman tersebut, Anda dan saya akan wajib menjadi korban penyesatan. Anda tidak akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Semua kelompok yang bermunculan di zaman Sardis, kelompok Has, kelompok Zwingli, kelompok ini, Calvin, mereka semua mengklaim aku yang benar, aku yang asli. Dan mereka semuanya menentang Katolik Roma. Maka pertanyaan muncul dalam diri Anda, jika kita hidup di zaman Sardis, menghidupi sebuah nama namun mati, apakah kita orang-orang yang terluput dan bahkan bisa mati di bawah bendera Katolik Roma Inkuisisi, atau kitalah orang-orang terluput, atau kitalah orang-orang yang mati karena menghidupi sebuah nama yang mati? Sama-sama mati. Yang satu mati secara fisik tapi orang benar, yang satu mati secara fisik tapi adalah menghidupi kehidupan yang palsu. Bukan hanya mati fisik, mungkin mendapatkan keistimewaan karena secara fisik mereka dekat dengan kekuasaan, tapi mati secara spiritual tepatnya. Di zaman Sardis adalah zaman yang sangat membingungkan bagi banyak orang. Coba kita berandai-andai, jika Anda dan saya hidup di zaman Sardis, apa yang akan menjadi keputusan Anda? Anda mendengar khotbah Luther. Di saat yang sama, setelah khotbah Luther, Anda mendengar khotbah Calvin. Setelah Anda mendengar khotbahnya Calvin, dalam satu hari Anda mendengarkan khotbahnya Zwingli. Anda mendengar khotbahnya John Huss. Anda mendengar khotbah dari sekte-sekte yang lain. Dan semuanya berbicara, kita menentang Katolik Roma. Paus adalah antikris.
Amin. Dan ketika Anda sudah berpindah dari Zwingli, Calvin, Huss, Luther, 4 khotbah contoh dalam satu hari Minggu, pulang ke rumah, maka Anda akan bengong seperti orang yang tidak tahu apa yang harus dikatakan, dengan pandangan yang kosong. Dan Anda akan geleng-geleng kepala. Yang mana nih Tuhan yang benar? Itulah Anda. Itulah di zaman tersebut. Jangan anggap itu ringan di zaman itu. Hanya doktrin. Oke. Doktrin bisa menyesatkan Anda. Itulah sebabnya banyak orang menyangka hidup, tapi mati sebab ia menghidupi sebuah doktrin. Doktrin buatan manusia dan yang diurapi oleh spirit roh denominasi. Amin.